serta juga para netizen yang mungkin menyaksikan event ini melalui saluran YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan suatu event diskusi yang kita harapkan sifatnya itu informatif, edukatif, serta interaktif, dan yang paling penting mungkin bisa inspire ya, inspiratif buat para partisipan yang ada di sini maupun para netizen yang ada di channel YouTube. Seperti itu harapan dari kita semua terkait dengan event yang kita laksanakan pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini telah hadir dua orang panelis, masing-masing mewakili dari Muslim serta dari Kristen. Para panelis ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua karena sudah berkata malang melintang lah di dalam diskusi lintas keyakinannya. Mungkin tapi tidak kami lupa untuk memperkenalkan kedua panelis ini. Kami perkenalkan yang pertama adalah Bang Rudi Yohanes yang sangat terkenal dengan sebutan Sang Debaters yang akan mewakili keyakinan dari Kristen, serta Bang Kelvin aka Kores Kristus yang akan mewakili dari keyakinan Muslim. Tema yang tadi disepakati pada diskusi kali ini adalah terkait dengan derajat dari hadis ya, Bang Rudi dan Bang Kores. Afan, bukan atau bagaimana? Bebas saja. Senan yang diwakili oleh Rudi bertanya. Iya. Penatua Slayer menjawab. Siap. Oke, terima kasih atas remindernya. Oke, jadi format diskusi kali ini adalah Bang Rudi sebagai pihak yang akan bertanya dan Bang Kores sebagai pihak yang akan menjawab terkait dengan derajat hadisnya. Apakah hadis itu masuk kategori kitab suci ataukah tidak? Mungkin nanti kita akan lihat diskusi kali ini akan berkembang sejauh apa, tapi kami harapkan diskusinya tetap fokus ke topik yang sudah kita sepakati. Dan kepada para partisipan yang ada di Zoom ini, kami harapkan bisa menyimak dahulu diskusi antara Bang Rudi dan Bang Kores. Sekiranya nanti ada tanggapan atau ada respon perlu disampaikan, kami harapkan bisa melalui channel-channel alternatif yang ada, misalnya melalui chat ataupun melalui WA atau media lain lah yang dimungkinkan baik kepada Bang Rudi sendiri maupun kepada Bang Kores Kristus. Kami harapkan para partisipan tidak langsung jump in ke dalam proses interaktif discussion antara Bang Rudi dan Bang Kores. Demikian harapan dari moderator. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan mulai saja diskusi kali ini. Kan kami ingatkan besoknya disepakati juga bahwa akan gantian Bang Kores yang mungkin akan bertanya kepada Bang Rudi. Bang Rudi yang akan menjawab. Nah, untuk eventnya nanti mungkin akan kami informasikan. Mungkin seperti itu, Bang Rudi dan Bang Kores, ready ya kedua-duanya? Ready. Oke, kalau begitu untuk yang pertama kami mulai, persilahkan kepada Bang Rudi ya, mungkin untuk memberikan statement serta sedikit penjelasan terkait dengan derajat hadis yang dipahami oleh Bang Rudi. Silakan Bang. Nggak cuma hadis, apa aja? Aku bebas. Ya, apa aja? Ya mungkin hadis dulu ya Bang Kores ya. Ya, terima kasih. Saya nggak usah menjelaskan lagi, tetapi saya langsung bertanya saja, biar lebih mantap ya. Halo Kores, selamat malam. Assalamualaikum yang kukasihi. Siap. Hidayah. Udah menjawab. Siap. Ya, jangan lupa nanti suruh Aristo tulis namamu biar naik haji. Siap. Jangan nama istri orang ditulis. Lo mau ke situ, jangan ke situ, ke topik. Siap.
Ya, oke, langsung ya. Yuk, sama-sama. Saya mau bertanya kepada Kores, apakah hadis itu kitab suci atau bukan? Bukan, hadis bukan kitab suci. Hadis adalah perkataan, perbuatan Nabi yang terekam oleh sahabat, kemudian diwariskan ke generasi Muslim berikutnya, begitulah itu Ya, hadis. ya. Jadi karena dia bukan kitab suci, apakah isinya boleh dikatakan bernilai kebenaran? Hadis-hadis sahih itu maksud saya, jangan yang Sahih doif. ya, yang sahih Ya, tentu kebenaran. Kalau yang doif nah. itu hanya bisa menjadi apa ya? Yang doif juga untuk Jangan ulama. kita bahas, doif tidak kita bahas, kita Doif nggak sahih. perlu bahas ya udah. Nggak usah. Ya, yang sahih itu dipakai untuk misalnya ada hujah yang menjelaskan mengenai tata cara gerakan sholat, nah begitu kan, atau puasa itu mulai dari kapan ke kapan, lalu kemudian hukum potong tangan itu berlaku secara spesifiknya bagaimana, nah itu diterangkan di hadits gitu. Nah sekarang aku mau tanya, di mana di dalam iman Islam dikatakan beriman kepada hadis? Maksud saya apakah di rukun Islam atau di rukun iman? Silakan. Itu di rukun apa? Di rukun Islam ada itu. Di rukun Islam ada itu. Jadi begini lah. Islam. Jadi begini kan iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada Rasulnya. Rukun imam, itu rukun imam. Iya, rukun iman. Rukun Islam, rukun Islam. Rukun iman itu. Kalau rukun Islam ada 5. Rukun Islam 5. Iya, syahadat. Iya lah. Di rukun iman sama rukun Islam ini udah cocok ini untuk masuk ke Islam inilah. Cuma benar yang saya bilang itu di rukun iman ada, di rukun Islam juga ada gitu. Karena di dua-duanya ada yang bersaksi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang beriman kepada Rasulullah begitu. Nah, gimana caranya kita beriman kepada Rasulullah ini kalau misalnya kita tidak mempunyai rekaman-rekaman dari para sahabat-sahabat terdahulu? Itulah adanya di hadits gitulah ya. Siap. Nah, sekarang kamu sudah pernah membaca surah 4 ayat 80. Di mana dikatakan di sana kalau kita mengikuti Nabi Muhammad sama dengan mengikuti Allah SWT. Kalau admin bisa tolong dibukakan surah 480 itu. Surah 480. Ya. Nah, pertanyaan sebentar. Saya share screen dulu ya. Alhamdulillah. 80 ya Bang Rudi ya. Ya. Bentar. Moderatornya ini Akhi Beri ya? Iya, Akina. Iya. Aku mau ganti ininya. Ya, gimana tuh, Lai? Silakan, Bang. Sudah. Aku bacakan. Barang siapa mentaati Rasul, buka kurung Muhammad, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Jadi, kalau bagaimana cara kita mentaati Rasul saat ini, karena Rasul sudah tidak ada, pasti kamu akan mengatakan lewat hadis. Apa bisa dikatakan demikian? Ada jawaban lain? Silakan. Iya, tepat sekali lewat hadis. Ya. Nah, kalau lewat hadis, kamu bilang hadis itu bukan kitab suci. Ya. Sementara di sini, barang siapa mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah. Allah itu suci, Rasul itu berarti tidak suci. Enggak. Karena ucapannya kan ucapan Rasul kan hadis. Jangan diartiin begitu. Silakan. Allah gimana? kan maha suci. Nah, ya. Nabi itu maksum, terpelihara dari dosa. Jatuhnya ya suci-suci juga gitu loh. Nah, kalau suci-suci juga berarti hadis itu kan keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Betul. Artinya hadis itu suci juga dong. Hadis suci. Enggak ini ya maksudnya. Kemana sih arah pertanyaannya? Ya itu aja tanya. Kutanya hadis itu suci apa enggak, kan itu. Kitabnya maksudnya. Ya, kitab entah apalah kalau kau bilang ucapan Intinya begini, yang sesuatu yang menyangkut Rasulullah itu adalah sesuatu yang mesti ditaati ketika Rasulullah memberikan sebuah ketetapan atau ada sebuah perbuatan di mana Rasulullah mengiyakan perbuatan tersebut. Nah, jadi bagian itunya kita ikuti gitu. Nah, perkara suci nggak suci kan ini jatuhnya kepada subjeknya gitu. Subjeknya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jatuhnya kan ke situ. Jadi bukan ke kitabnya, tapi ke Rasulullahnya gitu loh. Berarti ada kemungkinan Rasulullah ini suci, ucapannya yang tertuang di dalam kitab itu tidak suci, begitu? Iya, kayak contoh gini, misalnya kitab hadits Imam Ahmad gitu kan, itu ada banyak perkataan dan perbuatan Rasulullah yang terekam gitu. Terus kitabnya ini jatuh ke sesuatu yang najis kitabnya jatuhnya kan gitu.
Oh, kita ingat ya tadi sudah kita batasi, kita tidak bicara doif. Berarti ada kemungkinan bahwa ucapan atau sabda Rasulullah SAW itu najis. Kertas kitabnya itu loh, kan tadi kita bahas Saya bukan, jatuh ke najis. Saya tidak bicara kertas loh. Gimana isinya itu loh, isi hadis itu. Gimana ucapannya Rasulullah bisa jatuh ke najis itu gimana? Ini kita nggak berbicara mengenai ada kata-kata berubah menjadi sebuah bentuk atau sebuah wujud. Kata-kata dalam kata-kata aja. Dirimu mengatakan najis. Kitabnya, aku kan ngikut aja. Kitabnya itu loh, kalau bisa jatuh ke najis, ya najis kitabnya, kitab haditsnya. Kan tadi contohnya kitab Imam Ahmad. Awas jangan kekunci lah ya. Kita tidak bicara doif ya, yang sohi. Iya, yang sohi. Kan ini misalnya kitab hadits nih. Tadi kan contohnya kitab hadits Imam Ahmad jatuh ke sesuatu yang najis kitabnya gitu. Sedangkan ucapan Rasulullah yang enggak najis. Oh, ngerti. Berarti kitab yang kertas itu jatuh. Saya bukan tanya itu isinya loh. Kalimat-kalimat yang ada di situ. Berarti kalau kau bilang Al-Quran jatuh ke sebentar. Berarti kalau Al-Quran jatuh ke tempat yang najis, jadi kitabnya itu najis juga. Ya kitabnya najis juga. Oke, terima kasih. Kalau pandangan saya mau apapun itu, mau dia jatuh ke tempat yang tidak najis, tetap dia suci. Karena kita tidak bicara kertas, bicara isi. Nah, kalau misalnya kayak begitu, sekarang aku mau ingin ke setiap hari lah ya. Karena kita suci terus. Kalau misalnya kita pakai pendapat lah ya, untungnya kita pakai pendapat dari Nabi sendiri gitu. Jadi beda. Loh, kita kan enggak suci terus, beda dengan Nabi. Itu dia posisinya. Sebentar. Islam tuh ada pengaruh selalu, ada isi. Jadi kalau misalnya Al-Qur'an yang kertas itu jatuh ke kotoran, apakah itu jadi najis? Alkitab. Iya, kitabnya itulah yang dalam bahasa Arab asli itu jatuh ke kotoran. Kalau jatuh ke kotoran ya najis jatuhnya lah. Berarti nggak bisa dipakai lagi, bisa dibakar. Iya, bagusnya dibakar. Kalau misalnya sesuatu yang udah dari apa misalnya kitab Al-Qur'an ini dari ulama fikih itu dibakar. Yang paling pantas untuk melakukannya itu dibakar, nggak dibuang ke tempat sampah, nggak di gimana gitu. Siap, terima kasih. Itu aja ya. Sebentar mungkin moderator masuk dulu Bang Rudi dan Bang Kores. Tema kita terkait dengan hadis sebenarnya. Nah, tadi Bang Rudi meminta ditayangkan terkait Anisa 80. Nah, ini apa nih yang mungkin di fine tuning dulu nih antara Bang Rudi dengan Bang Kores gitu. Supaya kita nggak melebar gitu. Itu tidak melebar karena kan begitu. Karena begini, perkataan itu bisa yang wahyu, bisa juga pembuktian itu kan harus gitu. Dari kitab-kitab Muslim itu kan hadis dan Al-Qur'an. Maka saya ingin mengambil ayat 80 itu karena Rasul itu adalah hadis, ucapannya yang Allah itu adalah Al-Qur'an. Kan itu yang mau di-combine di situ. Iya. Nah, sekarang ini yang penting kedua belah pihak paham ya maksudnya. Paham, udahlah, tenang aja Bro Berry. Silakan. Ini posisinya mau bertanya apa aja bebas gitu. Ya. Ini ibaratnya Ukraina dengan Rusia tembak-menembak, datang kita ke tengah, ditembak lah. Oke, kan aja. Itu dua-duanya terhitung loh, Lai. Gimana tuh, Kak? Kok nggak ada kasih sama tuh di Rusia sama Ukraina? Nggak tahu, Pak Berry siapa? Pak Berry atau siapa nyo? Pak Berry. Oh, udah lanjut ya. Nah, itu gimana sekarang, tuh Ukraina sama Rusia dua-duanya terhitung itu? Enggak lah, beda itu. Kan beda. Ya udah lanjut silakan. Banyak hal di situ ya. Sekarang aku tanya, isinya sekarang. Apakah isi hadis itu suci? Isi hadis tergantung. Kalau misalnya sahih ya suci-suci aja. Kalau misalnya doif ya enggak lah. Nah, berarti boleh dikata kita nggak bicara doif, aduh, bagaimana sih tadi sudah disepakati pertama. Kan biasanya kayak tadi tuh, tadi kan kepelintir, kitabnya yang jatuh dibilang ucapan nabinya yang jatuh gitu. Nah ini kan sudah kuluruskan, Siap, lanjut. Oke. Nah sekarang kamu mengatakan bahwa isi hadis itu adalah suci. Maka kalau kitab yang menuliskannya itu atau kertasnya itu atau tempat dia bernaung bisa dikatakan kitab suci. Kita lepaskan dari jatuh ke tempat najis, jatuh ke ini penting yang dipelihara. Katakanlah ditaruh di peti kaca atau apalah. Apakah itu suci? Ya suci, layak dipakai, Mas. Ya, terima kasih. Jadi, dalam kekristenan tuh suci itu kayak gimana sih? Maksudnya tuh? Aku nggak tahu, makanya aku tanya kau dari keislaman. Maksudnya dalam kan, kita kan giliranmu kan minggu depan. Giliranmu kan besok. Enggak. Giliranmu besok. Enggak, maksudnya ini lain bertanya suci itu pakai perspektif Kristen, nanyanya sampai enggak lah, perspektif. Aku enggak ada menjelaskan suci itu bagaimana, kau yang menjelaskan terus.
Aku hanya bertanya. Sudah. Ya artinya kau sudah mengakui hadis itu kitab suci, selesai. Berarti levelnya hadis dan Al-Quran itu sama. Tadi gua udah bilang yang kitab suci itu. Tapi sama-sama suci. Hadis enggak, ini baru 15 menit. Gimana sih? Udah kepelintir sendiri lah, gimana sih lah? Ucapannya saya nggak pelintir, saya tanya. Haditsnya itu nggak disebut kitab suci, kan gitu dari tadi. Tolong dibedakan. Tadi kamu bilang kalau di kitab itu disimpan di tempat kaca, tidak jatuh ke najis. Saya bilang, kamu bilang, iya suci. Ucapannya Nabi Muhammad gitu loh. Bukan kitabnya tergolong menjadi kitab suci, itu nggak begitu. Nah, ucapan Nabi Muhammad kan tertaruh di kitab suci hadis. Ya udah, kitab hadis. Kitab gitu ya, ucapan Nabi Muhammad. Ya udah, sama dengan Allah SWT. Ucapannya tertulis di Al-Quran. Ya. Allah SWT kan juga tertulis di Al-Quran, di kitab itu. Iya. Apakah itu, kenapa dikatakan itu kitab suci? Ya karena itu firman Allah Azza wa Jalla langsung gitu. Nah, di hadis memang nggak ada firman Allah Azza wa Jalla langsung. Maksudnya kan kalau di hadis itu lebih dominan mengenai perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad gitu. Berikut hadisnya Allah juga itu sampainya oleh perkataan perbuatan Nabi Muhammad gitu loh. Disampaikannya kan oleh Nabi Muhammad juga. Boleh nggak aku katakan sumber Al-Quran adalah hadis? Enggak lah. Enggak bisa lah. Kenapa enggak? Semua yang diucapkan Nabi ada di dalam hadis. Bahkan Al-Quran termaktub di dalam hadis. Begini. Tetapi hadis tidak termaktub di dalam Al-Quran. Iya. Karena begini, kalau misalnya yang Al-Quran ucapan Allah Azza wa Jalla ini langsung turun tanpa ada pergantian kata atau pergantian makna. Sedangkan kalau ucapan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu maknanya aja, lafaznya itu tidak seperti yang Allah katakan, makanya jatuhnya ke hadits. Namanya hadits. Gitu. Berarti kalau itu kau bilang berarti sudah ada diubah-ubah dong Quran itu. Artinya yang di dalam hati yang betul. Tadi yang gua jelasin hadits kursi dibilang, sekarang Al-Quran ya tadi beda. Kok disama-samain? Kok diberarti-berartiin? Tadi yang gue jelasin hadits qudsi, hadits ya apa firman Allah Azza wa Jalla yang disampaikan di dalam hadits itu maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Itu hadits qudsi namanya. Kok disebut Al-Quran oleh Lae? Kenapa kesimpulannya suka nyelepet-nyelepet bingung? Aku nggak menyelepet. Jadi yang kau bilang itu hadits qudsi itu kan jadi Al-Quran dia. Mana ada enggak hadits qudsi? Kapan gue bilang jadi Al-Quran? Sekarang aku tanya dulu kau, mana lebih dahulu turun Al-Quran apa hadis? Ya lebih dahulu Al-Quran lah. Al-Quran dulu turun. Kok lebih dahulu Al-Quran? Al-Quran dulu turun. Sekarang aku tanya dulu kau. Pertama kali yang sekarang gini, Rasulullah kita bukalah hadis satu. Itu di umur 40. Sebentar. Pertama kali turun, kemudian Al-Quran kan yang turun itu. Nah, setelah begitu, perbuatan dan perkataan Rasulullah baru terekam di sana. Oh, beginilah perbuatan dan perkataan Rasul, begitu loh. Harus jadi Rasul dulu, gitu, my bro. Halo? Ya? Tolong dulu ini udah kubukakan hadis Bukhari 1. Coba. Hadis Bukhari 1 tidak ada bercerita tentang firman Allah sini. Di atas mimbar berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya. Ini kan baru masuk ke hadis 2. Hadis 2 belum ada cerita tentang firman Allah sini. Hadis 3 baru diceritakan tentang turunnya surah. Nah, ini surah. Nah, ini. Bacalah di sini kan ada nih. Nah, pertanyaan saya, ini ada di dalam hadis tetapi tidak disebutkan surah berapa ini? Mana tuh? Artinya Sahih Bukhari 3, Sahih Bukhari 3. Maksudnya yang mana? Yang mananya? Yang enggak ada tuh. Ini. Ini kan surah 96. Ketika ini diturunkan tidak ada kata sini surah 96. Artinya hadis ini dulu turun, baru turun itu menjadi surah 96. Sebelumnya tidak disebutkan ini surah 96. Harusnya surah 1. Karena pertama sekali diucapkan kan ini. Enggak, gini Pak. Gini. Coba ke atas tadi. Coba ke atas. Maya jangan dulu dong. Tunggu. Coba ke atas tadi. Nah, ini. Ke atas. Ini. Tahu nih. Nah, tuh lihat. Yang mana? Biar ku blok. Ini. Nah, itu tuh lihat. Enggak permulaan wahyu datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum jadi rasul belum ada. Jadi mesti jadi rasul dulu gitu. Nah, kemudian belum ada hadis. Kejadian ini. Definisi dari mana hadis itu adalah sebelum ada rasul? Ya udah cari aja. Sesudah rasul. Cari aja gini. Nah, di sini Muhammad ibn Abdullah berkata gitu. Coba cari. Ya. Nah, sekarang coba kamu lihat hadis. Kok bingung? Aku nggak bingung. Mesti jadi rasul dulu baru hadisnya ada. Gitu, my bro.
Nah ini hadits 1 ini sudah ada, belum ada bicara tentang Tuhan ini sini. Ya itu coba Mana lihat, tadi? Coba ke bawah lagi, ke bawah lagi. Tunggu, satu. Terus. Nah, aku mau ambil dari 1. Ya bebas, mau ambil dari mana aja. Terus, ini 1 ini belum ada bicara itu tentang turunnya. Itu kata apa tuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dar, mesti jadi Rasul dulu. Gitu loh. Sini belum Rasul ini. Saya sudah Rasul kan setelah ayat 3. Itu gimana sih? Itu kata. Itu tadi udah diblok ya, ini kabur-kaburan. Ya udah yang 3 sekarang kita lihat lagi. Sekarang aku tanya dulu kau, ayat 3 duluan turun apa ayat 1? Nah, tuh. Itu apa? Ya, Kepada apa? Mana? Permulaan wahyu datang kepada? Ya, kepada Rasul. Dar. Rasul lagi, mesti jadi Rasul dulu. Nggak ada Muhammad ibn Abdullah, baru terus haditsnya turun. Nggak bisa begitu. Bro, dulu. Permulaan ayat turun, apakah sudah Rasul kan belum? Rasul itu, turun itu Rasul. Loh, ayat 1 belum Rasul di situ. Dibaca. Itu ada Rasul nggak di dalam hadits? Ada Rasul nggak? Jelas dibilang Rasul lah. Tidak mungkin tidak. Sebentar dulu, Kores. Tidak mungkin dikatakan tidak Rasul di situ, lucu kau. Ya kan, maka dari itu mesti jadi Rasul dulu, maka dia bisa menurunkan hadits yang akan diterapkan oleh umat Islam. Gitu. Berarti apalagi? Ini perjalanan ini kan belum dibukukan Al-Quran. Al-Quran belum ya. Dibukukan mana nanti di zaman belum dibukukan. Ya, berarti kan berarti hadis. Berarti ucapan Nabi dulu turun. Dibarengi dengan hadisnya. Dibarengi dengan kegiatan Nabi, kan turunnya ayat kan, apa yang dilakukan Nabi turun ayat, apa yang dilakukan Nabi turun ayat, kan kebanyakan gitu. Nah sekarang penjelasan mengenai ayat-ayat yang turun itu kan datangnya kemudian. Nah itu artinya hadis lebih dahulu, hadis lebih dulu. Ayat dulu turun, baru dijelaskan kejadiannya. Nah penjelasan kejadian ini itulah hadits. Contoh, nggak bisa. Contoh, ini udah ketelak ini. Udah telat. Contoh, ketika Al-Ahzab 50 itu turun, mana lebih duluan ayatnya turun baru hadisnya? Ya ayatnya dulu turun baru dijelaskan masalahnya. Ini ayatnya tentang apa? Baca hadis itu terjadi sebuah kisah baru ayatnya turun kemudian. Itu namanya sama dengan asbabun nuzul, bukan ayat. Nah, itu dia. Asbabun nuzul itu kan sebab turunnya hadis, sebab turunnya ayat. Dari sebab turun, penyebabnya turun. Ya. Penyebab itu dari sebab turun itu. Dari sebab turun itu lebih dahulu Nabi berbicara, baru orang bertanya, baru turun besok ayatnya. Kan begitu. Hadits itu bukan penyebab lah, hadits itu penjelasan. Nah sekarang kalau perkaranya belum turun, apa yang mau dijelaskan? Nah, kamu baca dulu di situ hadis itu. Contoh hadis ketika surah 4 ayat 3 itu. Ada seorang yang menikah itu, mau menikahi anak-anak yatim itu. Itu penjelasan kan itu dulu. Penyebab. Terjadi dulu itu baru turun surat. Nah, gimana sih? Terus penjelasan atau penyebab? Tidak ada surat dulu turun baru terjadi, itu nubuatan. Nah, sekarang penjelasan atau penyebab hadis itu? Loh, hadis itu penjelasan dong. Nah, ya udah kalau penjelasan kan mesti dan ada perkara di dalam dulu. Penjelasan. Tunggu dulu. Di dalam penjelasan itu rongkongan gua agak sakit dulu. Sorry ya. Udah. Enggak, aku lagi batuk. Di dalam penjelasan ya, di dalam penjelasan itu ada sebabnya turun. Minum dulu. Take a break dulu ya, kedua panelis. Aduh, laiku sayang, laiku yang ku kasihi. Alhamdulillah. Oke. Nah ya ikhwah, kita sekarang berdialog dengan saudara satu dari dua yang aku sayangi dari kekristenan, yaitu Rudy Yohanes. Semoga yang satu siapa? Sampai kepada beliau ya. Nah kita akan. Yang satu lagi siapa? Ada Buti. Gitu. Oh bukan Luga Tambunan, Juga aku kasihan. Kalau yang aku sayang itu lah sama siapa satu lagi Buti. Nggak tahu kenapa. Oke, lanjut ya. Ya. Jadi kalau saya melihat kamu ini masih bingung menentukan hadis itu suci apa enggak, dan hebatnya lagi hadis. Kamu masih bingung? Memang tadi bingung. Kan udah bilang hadis itu penjelasan. Penjelasan pasti turunnya belakangan. Enggak lah, kamu baca hadis. Apa yang contoh. Mau dijelasin kalau misalnya turunnya ke depan? Kalau misalnya turunnya duluan namanya pendaftaran, lah.
Kalau di dalam iman, turunnya duluan itu namanya nubuatan. Bukan firman Tuhan yang duluan turun. Ya, nubuatan itu kan firman Tuhan. Dan belum terjadi. Dan akan terjadi nanti. Loh, nubuatan kok firman Tuhan? Firman Tuhan dong nubuatan. Enggak lah, nubuatan kan yang ngomong Nabi. Iya kan Nabi menyampaikan firman Tuhan. Gimana sih? Ya, kalau bukan firman, menyampaikan firman Tuhan atau nubuatan? Nubuatan itu kalau bukan manusia, kalau bukan firman Tuhan, kalau bukan firman Tuhan namanya ramalan. Dan ramalan beda kan? Ramalan bedanya apa? Ramalan itu pikiran manusia. Kalau nubuatan itu firman Tuhan yang akan terjadi di manusia. Kalau ramalan bisa terjadi, bisa enggak. Contoh kayak gini ya, kayak gini ya nubuatan. Udah lari melebar. Nubuatan Nabi melebar Muhammad itu. Ini mau Nabi Muhammad, bukan gua enggak akan ke Biblos. Nabi Muhammad menubuatkan ketika naik ke gunung apa ya? Sidratul Muntaha. Bukan. Ke ada dengan 2 sahabat ke atas gunung apa ya namanya? Lupa ya. Nah, nanti ya udahlah, enggak usah. Sekarang gini. Tenanglah bukit. Di atas ini adalah Rasul Allah dan juga 2 syuhada. 2 syuhada itu maksudnya adalah 2 orang yang mati dalam perang jihad kan. Itu kejadian, itu nubuatan gitu loh. Berarti kan itu nubuatan, berarti Tuhan yang menyampaikan kepada Nabi, maka Nabi bisa membuat gitu. Aduh, gini gue cari. Kalau nubuatan begitu, kalau ucapan manusia, ayo lanjut, enggak usah ke situ. Sekarang aku tanya, mana lebih lengkap firman Tuhan di hadis apa di Al-Qur'an? Al-Qur'an lah, firman Tuhan di Al-Qur'an lah. Di hadis nggak ada penjelasan mengenai menggauli yang halal itu seperti apa tuh, nggak ada di hadis, adanya di Al-Qur'an dulu. Oke. Sekarang kamu pernah tahu kan peristiwa Isra Mi'raj itu? Kenapa tidak ada di Al-Quran, tetapi ada di Al-Quran hanya menjelaskan perjalanan itu, tetapi lengkapnya ada di hadis. Kenapa demikian? Iya, karena gini, Al-Quran itu bukan bukan sebuah kitab biografi atau kitab sejarah yang menceritakan legenda-legenda begitu ya lah ya. Karena Al-Quran itu berarti itu legenda. Isra Mi'raj itu legenda? Enggak ke sana. Loh, tadi kamu bilang legenda. Ya gue bilang legenda cuma bukan Isra Mi'raj gitu. Ini gue nyepet. Loh, aku tanya Isra Mi'raj. Gue jelasin Al-Quran. Ini gue jelasin Al-Quran. Iya, nah, kenapa di Al-Quran itu dalamnya adalah ketetapan-ketetapan yang praktis gitu. Ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal, ini najis, ini kudus, yang gitu-gitu loh. Ya, berarti boleh dikatakan apa yang tidak terdapat di Al-Quran terdapat di hadis. Apa yang tidak terdapat? Enggak gitu. Apa yang ada di Al-Quran dijelaskan di hadis. Loh, kok dijelaskan? Contohnya Isra Mi'raj. Hadis itu penjelasan yang datangnya tuh Isra Mi'raj itu apakah penjelasan? Karena ada di sana penjelasan lah. Nabi Muhammad berbicara dengan Allah SWT. Itu penjelasan lah. Jadi penjelasan itu ucapan Allah itu. Hadis itu penjelasan lah. Itu misalnya ada Isra Mi'raj begini dan begitu, itu kan itu penjelasan. Oh, ini adalah sebuah kisah gimana sih Isra Mi'raj gitu. Di Al-Quran itu di Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Nabi pernah naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang penting itu. Nah, yang bagaimana penting itu proses bertemunya, ngapain saja Nabi itu di hadis dijelaskannya. Gitu. Ya di situ tapi ada firman Allah langsung loh mengenai sholat itu. Ya Allah menurunkan firman sholat. Cuma kan firman sholatnya bagaimana itu kan di Al-Quran adanya. Di hadis. Di Al-Quran, di hadis itu menerangkan bahwa Allah telah menurunkan begini dan begini gitu. Bagaimana ucapan Allah, bentuknya, isinya, dan kalimahnya itu adanya di Al-Quran. Loh, Isra Mi'raj itu kalimatnya ada di hadis kok. Tadi kan bahas sholat tadi tuh. Iya. Kenapa jadi kan di hadis. mundur ke belakang? Tadi memang di hadis itu ada. Itu di hadis adanya itu 50 waktu jadi 5 waktu. Nah, itu kan hanya di hadis. Itu bukan firman Allah itu. Itu penjelasan lagi keluarin. Jadi sekarang itu hadisnya. Jadi bukan firman Allah itu yang mengatakan jadi 5 itu. Itu kan masa dialog sama dialog Nabi itu disebut firman Allah. Admin, enggak. Kalau dialog Nabi kan beda itu. Ya, yang 50 itu kan kita lihat. Yang 5. Iya, apakah itu firman Allah? Lihat aja itu. Itu kan Musa yang nego. Admin bisa tahu enggak? Bukakan dulu itu coba, hadis. Permulaan wahyu. Nah, ini lupa lah ya. Kurang tidur kayaknya. Enggak.
Hadis apa Bang Rudi? Mungkin Bang Rudi bisa share. Isra Misraj. Cek 1 2 cek. Volume gua kok kacau ya. Cek. Bagus kok. Enggak, ini kata yang di YouTube. Bagus kok. Cek. Sekarang gimana? Cek. Putus tadi, putus. Enggak. Kecil katanya. Kecil ih. Kok kecil sih? Iya dong. Apa gue kurang? Mana udah hadisnya? Saya tak punya. Udah bagus ah. Ya lo bagus kok. Gak ada nggak bagus. Masih kecil Bang katanya. Besok beli dah. Oh, gua suaranya jelas sebenarnya, cuma kalau udah dialog kalah gede gua malah katanya gitu. Oks deh. Siap ikhwah. Nggak perlu gede-gede kalau lawan Lai itu. Kecil juga udah nyelekit ya nggak Lai? Siap. Udah ketemu belum aditnya? Coba. Sebentar. Halo yang di live komennya Layar Rudi Yohanes. Jangan sakit hati, terima kenyataan yang ada. Aku mengasihimu dan kasihilah musuhmu. Siap. Ini kah? Bentar. Mana? Coba lihat. Ini kah maksudnya? Aduh. Tentang Isra Mi'raj nih maksudnya. Aku bantu cari deh. Bukan. Hadisnya. Sebentar. Makanya lah itu ini dong, hadisnya itu maksudnya dari tafsir gitu. Main memo-memo gitu. Bukan. Tar aku cari. Iya. Sabar ya. Main memo kayak di save gitu kan, yang gitu-gitu kan bisa. Jadi, aku malas. Biasanya dia dapat langsung ini. Ntar ya. Main bookmark gitu, coba Sidratul Muntaha gitu ya. Sidratul Muntaha. Ini hadis Sidratul Muntaha ini. Ayo kita cepet-cepetan lah nyari data. Ya. Aku kemarin udah ingat itu. Bukhari berapa itu, lupa juga aku nih. Ntar ya. Dapat? Belum, Ntar. Sidratul Muntaha pendek-pendek dia. Hadis Bukhari nomor 3598 bukan? Coba buka isinya apa tuh? Saya bukain ya. Bentar. Pas atau enggak nanti Bang Kores mau dikonfirmasi. Nah, ini hadis Sahih Al-Bukhari nomor 3598 tentang Mi'raj. Permulaan wahyu. Terus ke bawah. Terus. Ya ini betul. Ini nih. Ya ini. Nah, coba terus ke bawah. Dia di bawah itu berbicara dengan Allah. Terus. Ke langit dunia. Ya, bawah sekali. Dan ini ada ucapan Jibril loh. Jibril dikatakan penyampai firman ya. Terus. Poinnya yang penting menurut saya sih jangan sampai lepas tadi dari penjelasan Bang Kores loh Bang Rudi. Kan dia bilang hadis. Sabar, ada situ terus lah. Stop dulu. Lagi terus ke bawah. Stop. Bentar ya. Udah lihat apa yang gua maksud. Terus ke bawah lagi. Terus sampai mentok, kasih sampai mentok. Stop, naikkan dikit. Ya, as your service deh. Oh, naik. Dan lagi, naik. Tar, sudah, stop.
Nah ini, ketika Nabi naik menerima keringanan dari Rabb-nya, kan ada pasti percakapan. Sehingga percakapan itu... Gua bilang juga. Loh, Gua bilang kenapa? nggak ada firman Allah di hadisnya. Loh, bagaimana Nabi tahu itu lima kali? Sebentar, kores. Tenang dulu, aku kerongkongan aku lagi sakit. Ya. Bagaimana Nabi bisa berkata 5? Artinya dia kan mendapat perintah dari Allah untuk 5 waktu itu. Baca situ. Iya. Sebentar. Stop situ. Full screen dulu ya. Iya, saya paham soal 5 kali. Cuma kan maksudnya aku jawab. Aku diperintah ini nih. 50 tadi. Sebentar, bukan 50 bawahnya nih jadi 5. Iya, maksudnya kan maksud saya gini, Bang. Tadi kan disebutkan Bang Kores kan ada soal 50 dan segala macam. Ya. Gitu. Ya. Saya mau pengen menyampaikan ada kronologisnya juga kan. Ya. Nah, jadi di sini Nabi pertama turun kepada Musa bilang dia dapat perintah 50 kali sholat. Itu kan artinya Allah yang berbicara langsung kepada Nabi kan. Tidak mungkin Nabi bisa bicara 50 tanpa ada Allah bicara kepada dia. Kemudian Musa mengatakan kau menghadap lagi kepada Allahmu. Maka dia naik. Setelah itu diturunkan 10. Artinya kan Allah memerintahkan 10 kan. Logikanya kan begitu. Tidak mungkin dia ujuk-ujuk 10 siapa yang menyuruh. Tentu Allah. Akhirnya disuruh lagi dia naiklah dia maka 5. Artinya juga Allah kan memerintahkan 5 jadinya. Akhirnya dibuat situ aku malu kalau untuk naik kembali lagi. Paham maksudku? Nah sekarang mana katanya kan itu kenapa tidak ada Allah di hadis itu mana ada nggak? Kan tertulis tadi kan Lai bilang mengklaim ini maksud di hadis ini kan tertulis firman Allah. Oke. Nah mana? Sekarang aku tanya kau, Nabi Muhammad mendapat perintah 5 sholat itu dari siapa? Dari Allah. Ya sudah, berarti harus ada tertulis dong di Al-Quran. Nah sekarang di hadis ini ada nggak firman Allah? Tadi kan ada. Aku mendapat perintah 5 waktu sholat. Ya mana? Kan itu perintah. Iya itu kan kesimpulan itu perintah Rasulullah. Iya nggak? Loh, berarti Rasul menyimpulkan sendiri. Iya itu kan kesimpulan Rasulullah ketika mendengar firman Allah. Nah sekarang firman Allah. Kali Rasul menyimpulkan. Firman Allah nggak tahu. Diakui dulu dong. Sekarang bukan kau katakan akui dulu. Kau pastikan dulu apakah Allah Allah di awal gimana? Kok tertulis di hadis? Sebentar. Apakah Allah berfirman? Ku tanya dulu kau mengenai 5 waktu. Ya harusnya ada. Kan Allah berfirman 5 waktu. Bukan harusnya ada. Tadi bilangnya tertulis di hadis. Sekarang sebentar kores. Dari mana Nabi Muhammad mendapat perintah? Iya. Dari mana Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 50 waktu? Dari Allah. Ya sudah, berarti kan difirmankan Allah kan? Iya. Ya sudah, ngapain kau panjang-panjangkan? Nah tadi kan klaimnya itu di hadis itu tertulis kenapa firman Allah. Gua bilang ya, enggak, itu ucapan antara Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad. Ngotot kan gitu. Sebentar kores. Nabi Muhammad menceritakan itu kepada Musa karena Nabi kan mendapat perintah dari Allah. Iya. Ya sudah. Itu tidak ada di dalam Al-Quran. Gak ada masalah. Mau disudahin sudah ya nggak apa-apa. Cuma Lai mesti ya sudah. Dulu. Lai salah. Kita lanjut. Lanjut ya. Lai salah ya. Ngaku dulu. Aku nggak salah. Nah, tadi ngomong ada firman Allah di hadis. Loh, kan itu firman Allah itu. Mengenai sholat 5 waktu. Kita kan udah baca bareng-bareng. Loh, aduh nggak ngerti aku cara pikir kalian. Lucu sekali. Aja. Memang nggak tertulis, maaf saya salah ternyata gitu kan enak. Saya nggak salah. Sekarang aku tanya kau. Sekarang aku tanya kau. Kau tanya. Itu firman Allah nggak sholat 5 waktu, setengah 50 waktu dan kurang 10 itu? Iya, cuma kan bukan itu. Sudah. Klaim di awal. Kenapa tidak tertulis di Al-Quran? Bukan itu yang diklaim itu, bukan itu. Yang diklaim itu lah bilangnya ada firman Allah di hadis. Kenapa nggak dimasukin itu kan firman Allah. Gua tanya, mana ada tertulis di hadis tersebut firman Allah? Ada kok lah, tetap ngotot. Enggak, lucu kalian. Itu Allah berfirman kepada Nabi menyampaikan. Kan semua yang ucapan Nabi disampaikan dari Allah kan firman Allah. Gimana sih kau? Yang diklaim tadi, tertulis nggak? Kan Nabi menyampaikan. Allah meminta. Tertulis 5 waktu. Mana tadi coba dibuka lagi coba. Coba aku tanya dulu kau. Kalau kau bilang Allah langsung berfirman, mana ada Allah berfirman langsung di Al-Quran? Ngarang kau. Kok ngarang gimana? Ngarang. Itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Udah ngaku aja Ngaku aja ngaku salah. Ngaku aja ngaku. Kores. Apa? Tidak. Kau nggak paham. Ucapan Nabi itulah firman Allah. Kan itu mengenai sholat itu dari Allah langsung. Ini malah ngarang yang kedua kali ini. Loh, tadi saya tidak bilangnya ini kok kenapa dia lebih lengkap firman Allahnya nih, lihat nih firman mengenai sholat itu ada di memang lengkap.
Kan itu ucapan Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Iya, cuma nggak tertulis di hadits. Salah lah. Kalau jadi lah salah. Kores, coba buka lagi. Tidak Kores. Coba buka lagi. Al-Quran itu salah lah. Jadi itu ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan Allah yang 5 waktu itu. Ya hadits itu ucapan Nabi Muhammad kalau hadits itu. Jadi bukan firman Allah itu. Hadits itu ucapan Nabi Muhammad. Enggak, ucapan Nabi, aku disuruh perintahkan sholat 5 waktu. Ya itu Nabi, aku disuruh perintahkan sholat 5 waktu itu Nabi. Oke, terima kasih. Ya artinya itu bukan firman Allah yang kau lakukan sekarang. Diakui dulu. Kau sholat 5 waktu bukan firman Allah. Ngaku dulu. Enggak, iya salah. Aku enggak salah. Oke, kita lanjut. Penting kau sudah mengakui bahwa sholat 5 waktu bukan firman Allah. Terima kasih. Udah salah enggak? Bahwa sholat 5 waktu bukan firman Allah. Terima kasih. Itu mau bahas itu nanti bahwa sholat 5 waktu bukan firman Allah. Bahwa sholat 5 waktu bukan firman Allah. Terima kasih. Kita lanjut. Ngaku dulu. Kita lanjut. Sekarang aku mau tanya sama kau. Lanjut ya. Apakah di dalam Al-Quran ada jalan untuk menuju surga? Dan apakah di dalam hadis ada jalan untuk menuju surga? Silakan. Jadi yang berbeda ya, yang berbeda. Silakan. Bentar dulu. Iya, aku akan jawab. Jadi gini. Nah, kan udah seperti yang kita ketahui ikhwah ya, bahwasanya memang Layak ini mengklaim sesuatu terlalu dini. Jadinya kan nggak enak untuk ke penonton Layak yang di channelnya sendiri gitu. Karena dibilang bahwa hadis itu firman Allahnya lebih lengkap. Kita cek satu hadis yang dibawakan. Kan memang lengkap. Loh kok hilang videoku? Mau dijawab? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. 5 waktu bukan firman Allah. Jadi kau sholat ikut siapa? Udah lah. Sholat 5 waktu bukan firman Allah. Kita nggak ada bahas itu. Sholat 5 waktu bukan firman Allah. Yang kita bahas sholat ikut perintah siapa? Lebih banyak firman Allah daripada Al-Quran. Itu yang dibahas. Kau tidak mengerti. Ucapan Nabi itu dia menyampaikan firman Allah. Sholat 5 waktu itu firman Allah yang disampaikan Nabi. Udah. Di dalam Al-Quran Tuhan pun tidak ada berfirman. Debat yang gak berkesudahan. Kita sudahin aja kali Bang Kores dan Bang Rudi. Enggak ini. Kenapa sudahin? Ini lanjut. Aku bebal banget. Tadi aku sudah bertanya tadi. Apakah di dalam Al-Quran ada jalan menuju surga? Dan apakah di dalam hadis ada jalan menuju surga? Jawab. Oke, ini ada di, kalau yang itu gampang sebenarnya. Az-Zukhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbakum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Nah, itu kan kata Nabi Isa alaihissalam sendiri yang Allah firmankan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah adalah sesungguhnya Tuhanmu. Allah adalah Tuhanmu dan Tuhanku. Sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Selamat datang di kebenaran. Ya, terus ada itu. Jadi Al-Quran menuju ayat 64. Ya, menuju Tuhan itu melalui menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Menyembah Allah. Tetapi surah 4 ayat 80 tadi melalui Nabi Muhammad. Barang siapa? Mana ada coba ada kata jalan nggak? Coba lihat. Ada kata jalan nggak? Loh, coba buka lagi ayat itulah. Coba lihat, kita lihat. Wah, kalian tak ngerti definisi sih. Coba buka tadi surah 4 itu ayat 80. Barang siapa mengikuti Nabi sama dengan mengikuti Allah. Kalau kau nggak ngikuti Nabi, ya berarti kau nggak masuk surga dong. Iya, ada kata jalan nggak? Itu aja. Aku nggak mengatakan harus ada jalan. Loh, kok harus tertulis, tersirat, tersurat. Ini, coba barang siapa, ya, barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Berarti Rasul lah jalan untuk menuju surga, atau Allah lah jalan untuk menuju surga, kan benar? Gak ada yang salah. Ini Layak sebentar, gini ya. Ini yang pasti kita pahami. Muslim, yang namanya Muslim, orang-orang yang berserah diri, kita mengimani apa yang tertulis, bukan apa yang diarti-artikan sendiri. Wah, jangan kau bilang apa yang tertulis. Nanti kau bilang nggak ada tertulis. Ada tertulis jalan nggak? Nggak ada, udah Layak salah. Jadi kalau nggak ada salah. Ini 2 kali salah ini Layak. Kenapa? Layak 2 kali salah ini. Aku nggak ada salah. Yang pertama kan ngomong firman Allah lebih. Jadi Nabi Muhammad bukan jalan menuju surga. Yang kedua bilang di surah ini ada jalan, nggak ada jalan di sini. Jadi Nabi Muhammad bukan jalan menuju surga. Kenapa kau turun? Nabi itu Muhammad dibilang itu petunjuk, barang siapa? Petunjuk Nabi Muhammad itu. Beliau seorang petunjuk, bukan jalan. Barang siapa? Apa itu? Mentaati. Iya, mana kan nggak ada. Artinya Nabi Muhammad jalan menuju surga. Kenapa sih kau nih? Nabi Muhammad itu petunjuk. Itu petunjuk. Ada di Al-A'raf ayat 143. Oh, nanti kau jadi mengakui, nanti kau bilang melalui satpam. Kalau Yesus berarti jalan langsung ya, bukan melalui satpam. Nanti kau bilang gitu. Enggak, Yesus itu petunjuk. Udah bilang kok
Allah adalah Tuhanku sekarang. dan Tuhanmu, sembahlah dia, inilah jalan yang lurus. Menyembah Allah jalan yang lurus dalam Islam itu. Az-Zukhruf terus Nabi Muhammad kan membawa jalan. Coba dong Ikhfa, Sudah dibilang, pertama kita keluarin sudah dulu dibilang, Az-Zukhruf ayat sebentar. 64. Tolong dong moderator. Sebentar. Ayat itu sudah dijelaskan. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sama dengan menuruti Nabi, menuruti Allah. Artinya kan kalau kita turut apa kata Nabi, kan itu firman Tuhan semua. Pasti. Apa aja? Apa tertulis jalan nggak? Oke. Nggak tertulis. Jadi kan? apa itu? Ya udah. Berarti nggak jalan. Nabi Muhammad bukan jalan menuju surga. Nabi Muhammad itu Al-A'raf ayat 143. Apa sih jalan? Apa sih petunjuk? Jalan itu ya kita injek, kita lewat pakai ban, pakai aspal, itu jalan. Jadi aja Nabi itu. Kalau mau ke surga, jadi kalau mau ke surga lewat sana loh, itu petunjuk. Iya, nanti Nabi Muhammad tunjukin ini loh, ini jalan yang lurus ini. Kesini Nabi Muhammad jalan. Nah, ini. Kalau jadi, kau tidak mengucap 2 kalimat syahadat, kau tidak akan sampai ke surga. Iya, yang penting nggak ada kata jalan di sana, itu aja. Menuruti. Itu jalan. Gimana sih kau? Kau tidak percaya berarti dong. Berarti kau tolong dong. Kau berarti tidak. Sebentar. Kau berarti kau tidak setuju bahwa Nabi Muhammad bisa membawa kau ke surga. Kau tidak setuju bahwa Nabi Muhammad bisa membawamu ke surga? Bukan setuju. Nabi Muhammad bahkan bisa menyelamatkan orang-orang yang beriman dari neraka. Udah sakti makanya banget juru selamat. Itu jalan. Itu namanya jalan. Oke. Bentar Bang Rudi. Ya, silakan. Berapa? Bang Kores. Al-A'raf ayat 143. Jadi gini, kekristenan mau nyembah jalan silakan, tapi di pinggir karena Islam mau lewat. Saya tidak tanya menyembah jalan. Kami tidak bilang menyembah. Tetapi tanpa melalui Nabi Muhammad kau tidak bisa ke surga. Yohanes 14 nomor 6, akulah jalan kan. Jangan bahas Bibel, nanti kau besok kau. Iya. Maksudnya perjanjian kita hari ini aku bertanya sama kau. Enggak mengakui nyembah jalan. Ya. Saya tidak bicara menyembah jalan. Saya bilang apakah melalui Nabi Muhammad kau sampai kepada Allah? Pasti jawabnya iya. Besok gua tanya. Karena 2 kalimat syahadat kalau tidak kau ucapkan, kau tidak akan sampai kepada Allah. Tidak nyembah jalan gimana sih? Nah ini ya. Salah gua. Bentar kok harus. Saya tidak bilang menyembah jalan. Lu bohong-bohong mulu ini kerjaannya. Cari yang benar, besok gua tanya itu besok. Siap, tanya lah. Siapin itu jawabannya. Sampai nggak ngaku nyembah jalan, lihat aja. Ya. Ntar. Saya nggak bilang menyembah jalan. Tidak ada aku bilang sembah jalan. Kan mengikuti. Bentar. Silakan. Nah, salah ya Bang Kores. Saya tag. Iya, bentar salah. Bukan Al-A'raf. Kalau nggak salah itu ada di Al-A'raf. Cari yang benar. Jangan salah dong. Ini jadi nggak kayak bertanya dan menjawab. Iya pasti gitu kalau sama Lae. Itu dia ada di Al-A'raf 42 sampai 43, iya di situ. 42. Iya 42 sampai 43. Nah. Itu dibuka dulu Al-A'raf, terus buka juga Al-A'raf 158 gitu. Nah itu jadi dua kan, itu. 42, 43. Ya kita baca dulu itu. Ya. Nah kita baca dulu itu. Ini. Lihat mana? Ya, 42 dulu Bang. Nah itu, dan orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kita sudah dijanjikan surga, bagaimana caranya? Itu ada di 43. Dan kami mencabut rasa dendam, dan dari dalam dada mereka di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke ini. Ini itu berarti merujuk ke ayat yang 42. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Disuruhkan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, itulah surga. Jadi kau meyakini Rasul ini penunjuknya. Sekarang dibuka yang 158. Ya, sekarang saya tanya, kalau kau tidak mengucap 2 kalimat syahadat, bisa nggak kau menuju surga? Nggak bisa. Ya udah, berarti itu kan. Aduh, gak ngerti kau. Aduh, sudahlah. Bukan jalan. Oke, saya lanjut. Bukan jalan. 158-nya dong. Akhi, tolong. Enggak. 158. Sekarang aku tanya. Jadi Rasul itu bukan jalan ya. Rasul itu petunjuk jalan. Karena kalau namanya jalan, kita jejaki. Kalau yang jalan, kita kalau petunjuk jalan, tidak harus kita melalui dia ke surga. Petunjuk jalan tidak melalui dia. Petunjuk dia lah, dia yang nunjukin. Oh, enggak. Kalau melalui dia, artinya dia jalan. Bukan petunjuk. Dia petunjuk. Loh. Sekarang bisa nggak kau mengucap 2 kalimat syahadat masuk surga?
tidak mengucap kalimat syahadat 2 syarat masuk surga. Ya sekarang gimana kita mau kenal petunjuknya kalau kita nggak tahu namanya siapa? Makanya itu dia. jadi Nabi Muhammad lah jalan menuju surga. Itu benar. Nabi Muhammad bukan hanya petunjuk, jalan menuju surga. Jalan. Di ayatnya sudah tertulis loh. Kok mau kalau petunjuk dia bukan pemilik jalan. Ya bukanlah, jalannya milik Allah. Nah, makanya bagaimana kau mau masuk surga kalau tidak mengucap 2 kalimat syahadat? Tidak bisa kan? Itu kan gimana kita tahu petunjuknya siapa namanya kalau kita nggak syahadat? Nah. Kalau petunjuk itu tak perlu kusebut-sebut namanya, aku bisa jalan. Misalnya kita satpam, ada orang, bang, mana jalan ke sana, tunjuknya itu. Tak perlu aku tahu siapa namanya. Tapi manggil bang kan? Alah, itu kan sopan santun. Kalau hoi, misalnya hoi, mana jalan ke sana? Itulah dalam Islam itu sementara kita ada adab, bisa. Adab menyembah Allah. Aku tidak tanya adab. Kalau kau menuju gitu Allah, kalau kau menuju Allah tidak bisa. Santun, kan? Iya, tapi ini tidak sopan santun, harus menyebut nama. Karena tidak ada nama di luar itu yang bisa membawa kau ke surga. Lebih sopan daripada kekristenan. Kita menyebut sampai nama-namanya. Oke, aku lanjutkan lagi. Tadi udah dikakui, tadi panggilnya gimana? Sekarang kau bicara tadi tentang keselamatan itu masih dalam tataran janji. Tahu? Mana ada janji? Mana lagi ada kata janji? Ini yang tadi kau bilang dijanjikan surga. Jangan menyumpal kata-kata sendiri kepada tokoh-tokoh. Oke, berarti nggak janji. Berarti nggak janji. Yang tertulis. Ya, berarti nggak janji. Bukan janji, itu udah kepastian. Oke, sebutkan. Kepastian. Ya, sebutkan siapa orang Islam yang sudah masuk surga kalau pasti. Ya belum, nanti. Itu masih janji. Sekarang jangannya belum boleh nanya ya, belum boleh ya udah. Atau gini aja, jangan aku katakan lah, tidak usah aku sebut nama, aku nggak bisa nama. Tapi carikan saya ayat orang Islam yang sudah ke surga. Carikan saya. Ya di Islam itu surganya belum dibuka lah. Siapa bilang belum dibuka? Belum dibuka surga. Kau baca Sahih Bukhari 168. Coba buka Sahih Bukhari 168. Ya coba dibuka. Sahih iya. Buka lah. Ini aku buka Sahih Bukhari 168. Ya. Siapa yang bisa? Aduh. Bentar. Ya. Ini tuh keimanan Islam itu sama seperti Katolik dan Ortodoks gitu. Surganya belum dibuka. Siap. Makanya Protestan tuh bingung sendiri emang. Nggak apa-apa lah. 69 ya? Antitesis ya. 168. Aku sharekan aja ini share. Iya. Nah, coba kau baca di situ. Ini orang ini sudah masuk surga apa belum? Tanya lu kok. Silakan. Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah karena kehausan. Lalu orang itu mengambil sepatunya dan mengisi airnya untuk kemudian diminum kepada anjing tersebut sehingga kenyang. Lalu Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke dalam surga. Itu kan? Itu intinya di situ kan? Ya, jawablah. Jadi tidak harus melalui petunjuk Nabi ke surga. Ini. Ya, kau silakan. Ya udah, gue yang jawab kalau gitu. Dalam Islam yang pemegang kunci surganya itu Nabi Muhammad. Nah sekarang Nabi Muhammadnya aja. Mana ditulis di situ kunci surga? Mana ada situ? Kau bilang harus tertulis. Ya, mana di situ ditulis? Bukan di situ, ada di hadits yang lainnya. Ada di hadits yang lainnya itu. Ini tidak ada menyangkut Nabi Muhammad. Ini menyangkut anjing. Iya, anjing dia memberi anjing makan, dia langsung ke surga. Jadi kau bilang surga belum terbuka. Ini sudah terbuka loh, di dalam surga dia. Mana ada, enggak itu menjelaskan sesuatu karena kita kan kalau misalnya dalam coba itu kau terjemahkan. Allah lalu memberi terima kasih kepada dan memasukkannya. Iya. Memasukkannya artinya sudah dimasukkan ke dalam surga. Belum. Di mana kata yang belum dibuka surganya? Di mana sini kalimat dikatakan belum? Di situ ada di hadits yang lain ini. Bentar ya. Jadi di sini menurutmu Allah ini salah, asal-asal ngomong. Bukan. Sudah masuk orang ke surga. Enggak, ini menjelaskan. Ini kalau misalnya kita lihat bahasa. Dor. Apaan yang dor? Ngerti bahasa Arab itu sudah masuk ke surga, kau bilang belum. Dan kau bilang petunjuk, tidak ada melalui petunjuk itu. Dia yang ngasih anjing minum. Ya, tadi masuknya ke surga. Yang tadi yang di Al-Quran mau diambil nggak? Capek kau mencari petunjuk, gak perlu. Kau kasih aja anjing minum, kau ke surga. Gak perlu kau beriman. Islam itu ujung-ujungnya semua ke surga lah. Betul, gak perlu kau beriman.
Tidak perlu kau melakukan ini tuh. Anjing aja kau kasih minum selesai. Ya tetap aja kalau misalnya bukan Islam nggak akan bisa lah, kan udah ada Al-Bayyinah ayat 6 itu. Di situ tidak ada dijelaskan dia Islam. Kau jangan ngarang-ngarang. Kau bilang harus tertulis. Ini tidak ada. Pegang kata-katamu. Harus tertulis. Ini mana di sini dikatakan dia Islam? Tidak ada dikatakan di sini dia Islam. Tidak ada. Ya udah di Al-Quran tertulis. Ahli kitab dan juga musyrik akan masuk ke neraka jahanam Al-Bayyinah. Iya. Mau ditentang itu mau kalau ditentang. Ini tuh Tuhan sampai berterima kasih sama dia. Tidak mau pernah Tuhan berterima kasih kepada Nabi, kepada orang ini Tuhan berterima kasih. Itu mau ditentang. Lebih mulia orang ini. Al-Bayyinah ayat 6. Kenapa kok nggak disautin sih apa yang gue bilang ayat-ayat yang jadi kau seolah-olah mau mengatakan bahwa hadis adalah penentang Al-Quran. Mau begitu? Enggak gitu, itu kan semua. Ya kalau nggak begitu berarti ini benar juga. Semua ada. Kalau nggak begitu berarti ini benar juga. Semua ada urutannya. Kau baca baik-baik. Kau baca baik-baik. Dikatakan di situ tidak perlu melalui Nabi, tidak perlu melakukan sholat, tidak perlu melakukan zakat, tidak perlu naik haji. Kau kasih aja anjing minum yang sudah menjilat tanah, kau langsung ke surga. Ayat itu mengatakan. Ayat mana Nabi saja masih di surga, masih di bumi. Kenapa nggak ke Al-Quran aja dulu gitu kan? Kita berarti kau tidak mengakui hadis ini. Al-Quran ada urutannya Al-Quran, terus hadis, terus ada ijma ulama, terus ada qiyas gitu kan? Hadis sahih loh. Berarti kau mau mengatakan hadis ini antitesisnya dari Al-Quran? Apa sih? Ngeri sekali kau. Apa sih? Kenapa? Kau mengatakan hadis antitesisnya dari Al-Quran? Itu lah yang ngomong bukan gua. Begini lah. Aku tanya, jadi kau mau mengatakan antitesis itu hadis dari antitesis Al-Quran? Kau bilang, gimana sih? Enggak. Gini. Pertama kita ke Al-Quran dulu. Di Al-Quran ini dijelaskan, mesti beriman dulu, baru bisa masuk surga. Nah, sekarang kalau kita korelasikan ke hadis ini, maka seorang laki-laki ini adalah orang yang tidak ada dibilang beriman. Dia yang ngasih anjing minum. Di Al-Quran. Ngapain masuk ke surga? situ? Mana di Al-Quran dikatakan mengenai, kau bilang tadi Al-Quran bukan penjelas. Penjelas itu hadis. Iya. Sekarang kau balik-balik. Enggak dibalik. Ya sudah, ini hadis bicara tentang orang masuk surga melalui mengasih makan anjing. Nah sekarang kau bilang Al-Quran menjelaskan orang tidak beriman tidak akan masuk surga, maka coba buka ayat ini di Al-Quran. Itu ya orang ada enggak di dalam Al-Quran? Gitu. Jadi harus beriman buka dulu ayatnya yang menjelaskan mengasih makan anjing di Al-Quran. Enggak, itu kan masih makan. Coba buka dulu di Al-Quran. Ayat yang mengatakan mengasih anjing ini masuk surga. Di Al-Quran intinya orang mesti beriman dulu baru masuk surga. Nah, di hadis dijelaskan perbuatan-perbuatan apa saja. Berarti sudah ada yang sudah ke surga. Inti surga. Gitu. Ya, berarti orangnya sudah ke surga. Iya, gitu jadinya. Jadi orang beriman. Kau tambah-tambahi. Tidak ada beriman. Berarti kau sudah mengakui bahwa surga sudah terbuka kan? 43 orang-orang beriman akan diberi petunjuk dan mereka kekal di dalam surga. Siapa yang memberi petunjuk sama orang ini ngasih anjing makan? Rasul. Mana Rasul? Itu kan hadis itu. Nih, itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar selamat datang di kebenaran. Di situ Nabi bercerita, bukan Nabi mengajarkan. Tidak ada Nabi mengajarkan orang itu ngasih anjing. Itu dari siapa tadi? Apanya dari siapa? Dari siapa tadi? Dibuka. Dari siapa? Aku nggak ngerti dari siapa. Dari siapa? Katanya kan nggak ada Nabi mengajarkan. Nah coba itu. Nabi bercerita bukan mengajarkan ini. Kalau mengajarkan Nabi mengajarkan. Ya udah. Dari itu artinya dia bercerita. Bukan ada Nabi mengajarkan orang kasih. Udah. Itu dari Nabi ya. Jadi bukan dari orang lain tapi dari Nabi. Udah gitu. Nabi bercerita. Bukan Nabi mengajarkan kasih anjing minum, dah ada. Ya, tapi itu dari Nabi nggak? Bercerita. Ya udah kalau gitu kan. Lucu. Jadi sekarang surga sudah ada isinya. Ya udah dari Nabi kan. Sekarang tadi ayat yang dibawain lain apa taatilah Nabi ya. Itu sekarang nanti dikonfirmasi aja kepada orang yang paham nahu sorof atau gramatikal. Ya, Skores nggak paham itu kasihan. Ya tetap dari Nabi. Baca dari hadisnya itu dia itu sifatnya itu masih akan datang itu. Ini 1 jam ya, besok dia bertanya sama aku 1 jam aja. Oke, mungkin yang lain karena balance. Cuma 1 jam aja. Ini udah 9.22 tinggal 30 menit lagi Bang Kores sama Gak usah. Besok aja dia lagi bertanya sama aku 1 jam. Karena dia memang gak apanya dia hadis ini, bukan bagian dia. Dia bagiannya bertanya Bibel. Dari Nabi, mau bukan bagian gue juga dari Nabi kan? Iya. Oke. Oke ya, besok 1 jam ku penuhi, kau bertanya sama aku 1 jam. Silakan. Oke.
Kalau gitu udah bisa ditutup. Kebenaran. Tutup. Ya udah. Aku mengasihimu kalau ada kesalahan kata itu dari aku juga mengasihimu. Kalau ada kebenaran itu dari Allah Azza wa Jalla. Selamat beristirahat. Yang di live comment jangan berguncang ya. Sorry keromonganku. Jangan pergi dulu Bang Rudi, kita tutup dulu. Bang Rudi boleh? Tutup. Ya, silakan tutup. Terima kasih kepada Bang Rudi Santobater dan Bang Kelvin aka Kores Kristus yang pada malam hari ini telah melaksanakan suatu diskusi yang sangat dinamis sekali, saling bantah-bantahan dan saling berusaha untuk meyakinkan. Tapi seperti yang kita pahami bahwa kita percaya apa yang kita yakini, dan kita harapkan hasil diskusi yang telah berlangsung antara Bang Rudi dan Bang Kores ini ada manfaat yang bisa kita ambil. Amin. Dan kita sekali lagi kita ucapkan terima kasih terkait dengan diskusi yang telah dilaksanakan oleh Bang Kores dan Bang Rudi serta partisipan yang ada di Zoom ini yang telah bersikap sangat baik, di mana tidak ada satu sama sekali pun melakukan jump in pada saat Bang Rudi dan Bang Kores sedang berdiskusi. Bahkan moderator sendiri juga bingung nih mau jump in atau enggak nih. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kita akan, insya Allah kita akan bertemu di event selanjutnya, di mana sudah ditentukan Bang Rudi akan berubah posisinya, nanti akan sebagai pihak yang menjawab, sedangkan Bang Kores akan menjadi pihak yang bertanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Waalaikumsalam. Sebentar, Bang Rudi, sebentar. Besok tempatnya di MMCI ya? Boleh. Di Zoom yang jam awal. Jam berapa? Jam 8 aja seperti biasa. Jam 8 aja, jam 8. Oke. Terima kasih semuanya. Saya izin dulu. Selamat malam. Yuk, sama-sama.